Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Heri di dalam channel Tutor Belajar Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara memposting jurnal umum ke dalam buku besar pada perusahaan jasa. Bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana cara memposting jurnal umum ke dalam buku besar pada perusahaan jasa, silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baiklah teman-teman, mari kita mulai saja pembahasannya. Di dalam soal terdapat jurnal umum Laundry Tony periode Desember 2019. Jurnal umum inilah yang akan kita posting ke dalam buku besar. Berikut ini buku besar Laundry Tony periode Desember 2019 yang dimulai dari akun kas dan diakhiri dengan akun beban sewa. Baiklah, mari kita mulai saja memposting jurnal umum ke dalam buku besar. Pada tanggal 1 Desember terdapat transaksi kas pada sisi debit sebesar 50 juta dan modal Tuan Tony pada sisi kredit sebesar 50 juta. Maka akun yang pertama kali akan kita posting yaitu harus dari yang paling atas, yaitu akun kas. Di sini kita akan masukkan transaksi akun kas itu pada buku besar akun kas. Pada kolom tanggal, kita akan mengisi tanggal seperti tanggal yang ada pada jurnal umum, yaitu tanggal 1 Desember. Pada keterangan, kita akan mengisinya dengan modal Tuan Tony. Ya, lebih gampangnya kita mengisi keterangan ini yaitu lawan dari posisi kas itu apa ya teman-teman. Di sini adalah lawan dari posisi kas yaitu modal Tony. Maka di sini kita akan mengisinya dengan modal Tuan Tony. Saldonya yang kita isi yaitu 50 juta pada sisi debit di jurnal umum akan kita masukkan ke dalam kolom debit sebesar sama 50 juta juga. Lalu pada kolom saldo di buku besar, pada buku besar kas, kita juga sama mengisinya dengan saldo 50 juta. Berikutnya, kita akan mengisi referensi. Kolom referensi pada buku besar kas ini akan kita masukkan yaitu jurnal umum, karena sumber dari data yang kita dapat ini dari jurnal umum. Jurnal umum ini akan kita singkat menjadi JU ya teman-teman. Setelah kita input referensi pada pada buku besar, maka selanjutnya kita harus menginput kolom referensi pada jurnal umum. Pada sisi kas, kita akan masukkan nomor akun dari kas, yaitu 11. Selanjutnya, yang akan kita posting ke dalam buku besar yaitu akun modal Tuan Tony. Pada kolom tanggal,
kita masukkan seperti tanggal yang di jurnal umum, yaitu tanggal 1 Desember. Di keterangannya kita masukkan kas, lalu pada kolom kredit kita masukkan jumlah saldo kredit pada sisi modal Tuan Tony di jurnal umum sebesar 50 juta. Pada saldo kredit di buku besar modal Tuan Tony akan kita masukkan juga sama sebesar 50 juta. Berikutnya pada kolom referensi kita akan memasukkan jurnal umum. Pada kolom referensi jurnal umum, pada sisi modal Tuan Tony, kita akan masukkan kode akun modal Tuan Tony, yaitu 30. Berikutnya teman-teman, transaksi pada tanggal 3 Desember, yaitu beban sewa di debit sebesar 3 juta dan kas di kredit sebesar 3 juta. Kita akan masukkan beban sewa dulu ya teman-teman. Kita akan masukkan ke beban sewa dulu. Iya, pada kolom tanggal di buku besar beban sewa, kita akan isi tanggal 3, seperti tanggal yang terdapat pada jurnal umum. Di dalam keterangan, kita akan mengisinya dengan keterangan kas. Pada kolom debit, kita akan memasukkan jumlah saldo beban sewa yang ada di jurnal umum sebesar 3 juta. Pada kolom saldo di buku besar beban sewa, maka kita sama memasukkan saldonya jumlahnya sebesar 3 juta juga ya teman-teman. Pada kolom referensi, kita akan memasukkan jurnal umum atau JU. Setelah itu, kita akan memasukkan referensi pada jurnal umum di beban sewa dengan nomor akun, kode akun yang ada pada buku besar beban sewa, yaitu 53 ya, atau 53. Berikutnya yang kita input yaitu akun kas sebesar 3 juta pada posisi kredit. Pada kolom tanggal di buku besar kas, kita akan masukkan tanggal 3. Keterangannya akan kita masukkan beban sewa
Pada kolom sisi kredit, kita akan memasukkan nominal 3 juta karena saldo pada posisi debit sebesar 50 juta dan pada tanggal 3 Desember terdapat transaksi beban sewa sebesar 3 juta pada posisi kredit, maka jumlah saldo debit akan dikurangi dengan saldo kredit. Dengan demikian, jumlah saldo debit pada buku besar kas akan berjumlah 47 juta rupiah. Pada kolom referensi buku besar kas, kita akan mengisinya dengan jurnal umum atau kita singkat menjadi JU. Setelah itu, kita kembali ke jurnal umum. Dalam jurnal umum, kita akan isi pada kolom referensi pada transaksi kas. Kita akan isinya dengan kode akun atau nomor akun pada kas di buku besar, yaitu 11. Bila referensi pada jurnal umum telah kita isi, itu menandakan bahwa transaksi tersebut sudah kita posting ke dalam buku besar. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan lagi pada transaksi di tanggal 4 bulan Desember 2019. Di sini terdapat transaksi pembelian mesin cuci seharga 5 juta rupiah, yaitu pada posisi debit dan kas pada posisi kredit beserta utang usaha pada posisi kredit. Langsung saja kita akan masukkan atau kita akan posting mesin cuci pada jurnal umum ke dalam buku besar mesin cuci. Pada buku besar mesin cuci, kolom tanggal akan kita masukkan tanggal transaksinya pembelian mesin cuci, yaitu pada tanggal 4 Desember, sama seperti pada tanggal jurnal umum ya. Di dalam keterangan kita akan memasukkannya atau akan kita isi dengan pembelian. Pada kolom debit, kita akan masukkan saldo mesin cuci 5 juta, sama seperti yang ada di jurnal umum ya teman-teman. Pada buku besar mesin cuci, pada kolom saldo sama pada posisi debit kita akan masukkan angka 5 juta juga. Pada kolom referensi kita akan memasukkan jurnal umum atau JU. Selanjutnya kita akan ke jurnal umum.
pada referensi mesin cuci di jurnal umum, kita akan memasukkannya dengan kode akun mesin cuci di buku besar. Yaitu kode akun mesin cuci di buku besar 15. Ini menandakan bahwa jurnal umum mesin cuci sudah kita posting ke dalam buku besar. Selanjutnya, untuk transaksi kas, kita akan masukkan atau kita akan posting ke dalam buku besar kas sebesar 3 juta rupiah pada posisi kredit. Pada kolom tanggal buku besar kas akan kita isi tanggal 4. Pada keterangan kita akan masukkan mesin cuci. Pada kolom kredit di buku besar kas, kita akan masukkan nominal sebesar 3 juta. Pada kolom saldo buku besar kas, karena transaksi pada tanggal 4 bernilai kredit dan posisi saldo bernilai debit dan angka debit lebih besar, maka jumlah debit pada saldo akan dikurangi jumlah kredit pada kolom kredit di posisi saldo debit. Sehingga saldo debit pada kas akan berjumlah 44 juta. Pada kolom referensi masih sama, kita akan mengisinya dengan jurnal umum. Selanjutnya kita akan mengisi referensi kolom referensi pada jurnal umum di transaksi kas pada tanggal 4, yaitu dengan memasukkan kode akun kas di buku besar. Selanjutnya kita akan memposting transaksi utang usaha ke dalam buku besar utang usaha. Pada kolom tanggal kita akan masukkan tanggal transaksi, yaitu tanggal 4 Desember. Keterangannya kita akan memasukkan mesin cuci. Pada kolom kredit, kita langsung saja pindahkan dari jurnal umum, yaitu sebesar 2 juta. Pada posisi kolom saldo, kita akan isi juga sebesar 2 juta pada sisi kredit. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom referensi pada buku besar utang usaha, yaitu dengan memasukkan jurnal umum.
Pada jurnal umum, tepatnya pada kolom referensi hutang usaha, kita akan masukkan kode akun hutang usaha yang ada di buku besar, yaitu 26. Selesai sudah, kita memposting transaksi pada tanggal 4 Desember 2019. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan lagi ya, memposting jurnal umum ke dalam buku besarnya. Ya, sekarang kita akan memposting transaksi pada periode 6 Desember. Di sini terdapat transaksi asuransi dibayar di muka dan kas. Langsung saja kita pindahkan saldo asuransi dibayar di muka sebesar 2 juta itu ke dalam buku besar. Pada kolom tanggal buku besar asuransi dibayar di muka, kita akan masukkan tanggal 6 Desember. Pada kolom keterangan kita akan masukkan kas. Pada kolom debit kita langsung saja pindahkan nominal yang ada di jurnal umum sebesar 2 juta ke dalam buku besar asuransi dibayar di muka pada kolom debit sebesar 2 juta ya teman-teman. Berikutnya kita masukkan saldo di sisi debit pada buku besar asuransi dibayar di muka sebesar 2 juta. Untuk kolom referensi kita akan masukkan jurnal umum, atau kita singkat JU ya teman-teman. Berikutnya kita ke jurnal umum. Pada transaksi asuransi dibayar di muka, kita akan masukkan kode akun atau nomor akun asuransi dibayar di muka, yaitu 14. Selanjutnya, kita akan memindahkan saldo kredit transaksi kas pada tanggal 6 Desember ini ke dalam buku besar akun kas. Kita masuk pada kolom tanggal. Kita akan memasukkan tanggal 6. Di kolom keterangannya kita masukkan asuransi dibayar di muka. Pada posisi kolom kredit, langsung saja kita pindahkan angkanya dari jurnal umum, yaitu sebesar kas kredit 2 juta rupiah. Untuk kolom saldo di buku besar kas, karena jumlah saldo ada di posisi debit dan transaksi pada tanggal 6 di posisi kredit, maka akan
mengurangi saldo debit sebesar 2 juta rupiah. Sehingga jumlah saldo kas pada tanggal 6 Desember sebesar 42 juta rupiah. Selanjutnya kita masukkan kolom referensi di buku besar kas dengan jurnal umum. Kita kembali ke jurnal umum untuk memasukkan kolom referensi pada transaksi kas, yaitu berupa nomor akun kas. Langsung berikutnya pada periode tanggal 9 Desember 2019 terdapat transaksi beban iklan dan transaksi kas. Langsung saja kita akan pindahkan saldo pada jurnal umum ke dalam buku besar, atau kita memposting beban iklan ini sebesar 1 juta rupiah pada posisi debit ke dalam buku besar. Pada kolom tanggal di dalam buku besar beban iklan, kita akan memasukkan tanggal transaksi, yaitu tanggal 9 Desember. Di keterangan kita akan memasukkan transaksi berupa kas. Di dalam kolom saldo debit buku besar beban iklan, kita akan mengambil dari jurnal umum beban iklan pada posisi debit sebesar 1 juta rupiah. Untuk posisi atau saldo di buku besar beban iklan jumlahnya sama, yaitu di posisi debit sebesar 1 juta rupiah. Berikutnya akan kita masukkan kolom referensi, yaitu jurnal umum. Pada jurnal umum, tepatnya pada transaksi beban iklan tanggal 9 Desember, kita akan memasukkan kode akun beban iklan, yaitu 52. Selanjutnya kita akan memasukkan transaksi kas sebesar 1 juta rupiah ke buku besar kas. Tanggalnya kita masukkan tanggal 9. Pada keterangan kita akan masukkan beban iklan.
Pada kolom kredit, kita langsung saja pindahkan dari jurnal umum sebesar Rp1.000.000. Karena posisi saldo debit sebesar Rp40 juta dan pada transaksi 9 Desember posisinya pada kredit, maka jumlah saldo posisi debit ini akan dikurangi dengan saldo sebesar Rp1 juta di posisi kredit, sehingga kas per tanggal 9 Desember berjumlah Rp41 juta. Setelah itu, pada kolom referensi buku besar kas, kita akan masukkan jurnal umum. Pada kolom referensi pada kolom referensi jurnal umum, kita akan memasuki kode akun kas, yaitu 11. Transaksi berikutnya pada tanggal 11, yaitu terdapat transaksi Freever Tuan Tony dan kas. Di sini yang pertama kita akan memposting Freever Tuan Tony dulu ya, sebesar Rp4 juta di posisi debit. Kita akan masukkan ke dalam buku besar Freever Tuan Tony. Pada kolom tanggal kita akan memasukkan tanggal transaksinya, yaitu tanggal 11 Desember. Dalam keterangan kita akan memasukkan kas. Pada kolom debit kita langsung saja ambil dari jurnal umum, yaitu sebesar Rp4 juta. Pada kolom saldo kita isi juga sama di posisi debit sebesar Rp4 juta. Pada kolom referensi di buku besar Freever Tuan Tony, kita akan masukkan jurnal umum. Selanjutnya, pada kolom jurnal umum di posisi Freever, kita akan memasukkan kode akun Freever. Yaitu 31. Selanjutnya, pada transaksi kas, kita akan posting ke dalam buku besar kas pada tanggal tersebut. Pada kolom tanggal di buku besar kas, kita akan masukkan tanggal transaksinya, yaitu tanggal 11. Kita juga akan memasukkan keterangannya, yaitu berupa Freever Tuan Tony. Untuk kolom saldo kreditnya kita masukkan sebesar Rp4 juta. Karena pada
posisi saldo di buku besar bernilai debit dan transaksi pada tanggal 11 Desember itu bernilai kredit, maka saldo di debit akan dikurang dengan saldo kredit pada tanggal 11. Sehingga hasil saldo kas pada tanggal 11 sebesar 37 juta. Pada kolom referensi buku besar kas, kita akan memasukkan jurnal umum. Dalam referensi pada jurnal umum, kita akan memasukkan kode akun kas. Transaksi tanggal 11 sudah selesai kita masukkan ya teman-teman, atau kita posting ke dalam buku besar. Selanjutnya transaksi pada tanggal 25 Desember teman-teman. Di sini dalam jurnal umum terdapat transaksi beban gaji dan kas. Karena pada tanggal tersebut terjadi pembayaran pegawai laundry Tony. Yang pertama kali kita akan posting ke dalam buku besar yaitu transaksi beban gaji sebesar 1.500.000 pada posisi debit. Pada kolom tanggal di buku besar beban gaji, kita akan masukkannya tanggal transaksi tersebut yaitu tanggal 25 Desember. Dalam keterangan kita akan masukkan kas karena pembayaran gajinya secara tunai ya teman-teman, menggunakan kas. Pada kolom debit kita langsung pindahkan saja saldo yang ada pada jurnal umum beban gaji yaitu 1.500.000. Selanjutnya kita akan isi saldo debit pada kolom saldo di buku besar beban gaji sama jumlahnya 1.500.000. Untuk referensi atau kolom referensi pada beban gaji kita akan masukkan masih sama yaitu teman-teman jurnal umum. Karena memang sumbernya hanya dari jurnal umum ya teman-teman. Kita kembali ke jurnal umum. Pada jurnal umum, kolom referensi beban gaji akan kita isi dengan kode akun beban gaji yaitu 51. Berikutnya teman-teman, kita akan memasukkan transaksi kas pada tanggal 25 Desember yaitu berupa pembayaran gaji sebesar 1.500.000 pada posisi kredit. Pada buku besar kas, tepatnya di kolom tanggal, kita akan memasukkan tanggal transaksi yaitu tanggal 25 Desember. Pada kolom keterangan kita akan memasukkan beban gaji.
kolom kredit, kita akan langsung memindahkan dari jurnal umum, yaitu sebesar 1.500.000 pada posisi kredit. Karena saldo sebelumnya bersaldo debit dan saldo pada tanggal 25 bersaldo kredit, maka saldo debit pada tanggal 25 Desember ini yaitu 37 juta akan dikurangi dengan 1.500.000, sehingga saldo kas pada tanggal 25 Desember menjadi 35.500.000. Selanjutnya, pada kolom referensi kas, kita akan memasukkan jurnal umum. Pada kolom referensi jurnal umum, pada transaksi kas kita akan masukkan kode akun kas, yaitu 11. Selanjutnya, ini transaksi terakhir ya teman-teman, pada tanggal 30 Desember 2019, bahwa Laundry Tony menerima pendapatan jasa. Di sini transaksinya menjadi kas dan pendapatan jasa. Pada kas akan bersaldo debit sebesar 15 juta rupiah dan pada pendapatan jasa akan bersaldo kredit sebesar sama 15 juta rupiah. Langsung saja kita masukkan atau kita posting transaksi kas pada tanggal 30 Desember itu di buku besar kas. Kita masukkan tanggal 30 pada kolom keterangan kita akan memasukkan pendapatan jasa. Pada kolom saldo debit, langsung saja kita pindahkan dari kolom debit pada jurnal umum periode 30, yaitu 15 juta rupiah. Pada saldo terakhir dalam buku besar kas, karena posisinya debit dan saldo pada tanggal 30 Desember itu posisinya debit, maka akan kita tambah sehingga pada tanggal 30 Desember 2019 saldo kas pada buku besar menjadi 50.500.000. Pada kolom jurnal umum, pada kolom referensi kita akan memasukkannya jurnal umum. Kita kembali ke jurnal umum. Pada kolom referensi pada transaksi kas kita akan masukkan kode akun kas, yaitu 11.
Berikutnya kita akan memasukkan transaksi pendapatan jasa pada buku besar. Pada kolom tanggal di buku besar pendapatan jasa akan kita isi dengan tanggal 30 Desember. Pada kolom keterangan kita akan masukkan kas. Pada kolom kredit buku besar kita akan masukkan pendapatan jasa sebesar 15 juta rupiah. Pada saldo atau pada kolom saldo buku besar akan sama pada sisi kredit berjumlah 15 juta rupiah. Untuk kolom referensi kita akan memasukkan jurnal umum. Selanjutnya pada jurnal umum untuk pendapatan jasa pada kolom referensi akan kita masukkan kode akun pendapatan jasa. Yaitu 40 atau 40. Nah, demikianlah teman-teman selesai sudah kita memposting seluruh jurnal umum pada periode Desember 2019 ke dalam buku besar Laundry Tony pada periode 2019. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.